Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Fadil Karim dengan nomor induk mahasiswa 057 dari UPBJJ UT Jakarta. Video ini untuk tugas 2 Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk memahami bagaimana satu dasar negara bisa memiliki banyaknya dimensi, perlu membedah Pancasila ke dalam 3 kategori besar. Pertama, dasar falsafah negara. Yang kedua, ideologi negara. Dan ketiga, sistem filsafat. Di sini ada tabel perbandingan 3 dimensi Pancasila, yaitu yang pertama aspek perbandingan, di mana ada definisi. Untuk falsafah negaranya yaitu sumber dari segala sumber hukum dan landasan yuridis konstitusional yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, sistem nilai, cita-cita, dan keyakinan yang mendasar yang dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk sistem filsafatnya, kesatuan bagian-bagian atau sila-sila yang saling berhubung, kerjasama, dan tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu secara menyeluruh dan logis, atau secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Untuk aspek perbandingan yang keduanya yaitu fokus utama atau ciri khas. Untuk dasar falsafah negaranya yaitu yuridis dan konstitusional atau berfokus pada legalitas hukum dan struktur tata negara. Untuk fondasi bangunan menjadi akar atau tempat berpijaknya seluruh peraturan perundang-undang di Indonesia. Sebagai ideologis negaranya yaitu normatif dan visioner, berfokus pada cita-cita masa depan bangsa dan pembentukan karakter masyarakat. Dan ada lagi yaitu pedoman perilaku, menjadi penuntun sikap atau etika sosial politiknya masyarakat. Untuk sebagai sistem filsafatnya yaitu akademis dan spekulatif rasional, di mana berfokus pada hakikat terdalam dari manusia, Tuhan, dan alam semesta. Untuk bagian duanya, organis dan hierarkis, yaitu sila-silanya saling mengkualifikasi atau tidak bisa dipisah-pisahkan dan dibolak-balik artinya. Untuk bagian ketiga dari aspek perbandingan yaitu contoh penerapan nyata, di mana dasar falsafah negaranya yaitu kebijakan negara. Setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR atau semisal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai Pancasila. Yang kedua, kehidupan sehari-hari, kepatuhan warga negara terhadap hukum formal atau setiap membayar pajak atau menaati peraturan lalu lintas. Sebagai ideologi negaranya yaitu kebijakan negara, program penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah-sekolah untuk membentuk karakter generasi muda. Yang keduanya, kehidupan sehari-hari, bisa itu aksi gotong royong, membantu tetangga yang terkena musibah tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Untuk sistem filsafatnya yaitu kebijakan negara, penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang berbasis ekonomi kerakyatan atau bukan kapitalisme murni atau komunisme, karena hakikat manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Untuk kehidupan sehari-hari, seseorang yang meyakini bahwa berbuat adil kepada sesama manusia atau sila kedua adalah bentuk perwujudan takwa kepada Tuhan, sila ke-1. Lanjut tabel berikutnya yaitu analisis kedalaman konseptual atau struktur berpikir untuk melihat bagaimana ketiga dimensi ini saling terhubung secara kreatif. Mari kita bayangkan Pancasila sebagai sebuah pohon yang utuh. Yang paling atas itu ada buah dan daun sebagai ideologi negara, arah gerak, cita kira, penuntun kehidupan, dan moralitas sehari-hari. Dan yang di tengahnya yaitu batang dan cabang, yang bisa diartikan sebagai dasar negara atau sistem hukum, konstitusi, Undang-Undang 1945, lembaga negara, dan aturan formal yang mengikat.
Yang paling dalam itu ada akar terdalam yang bisa diartikan sebagai sistem filsafat, di mana nilai kebenaran universal, hakikat manusia, pandangan hidup mendalam sebagai bangsa Indonesia. Kita bahas satu-satu ya. Buah atau daun atau ideologi negara ini adalah manifestasi nyata yang dirasakan masyarakat. Ideologi adalah cara hidup sehari-hari, cara menyikapi perbedaan, dan arah tujuan masa ini mau dibawa kemana di masa depan. Buah atau daun ideologi negara ini adalah manifestasi yang nyata dirasakan masyarakat. Ideologi adalah cara hidup sehari-hari, cara menyikapi perbedaan, dan arah tujuan bangsa ini mau dibawa kemana di masa depan. Yang kedua itu batang yang di tengah-tengah, yaitu dasar falsafah negara. Nilai filsafat yang abstrak tadi yang kedua itu batang atau dasar falsafah negara. Nilai filsafat yang abstrak tadi diinformasikan ke dalam hukum tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945. Batang inilah yang menyangga negara secara ilegal. Batang ini yang menyangga negara secara legal. Jika hukum tidak punya batang Pancasila, hukum akan roboh atau kehilangan arah. Yang ketiga itu paling bawah, yaitu akar, yang dimana bisa diartikan sebagai sistem filsafat. Mengapa harus adil? Mengapa harus bertuhan? Jawabannya ada di filsafat. Ini adalah perenungan mendalam para founding fathers atau seperti Soekarno dan Muhammad Yamin mengenai hakikat jati diri manusia Indonesia. Jadi kesimpulannya itu, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah cara kita berpikir. Pancasila sebagai dasar negara adalah cara kita mengatur hukum dan pemerintahan. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi adalah cara kita berperilaku dan melangkah menuju masa depan. Jadi referensi ini adalah referensi dari apa yang saya sampaikan dan analisis. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.